Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat. Terkhusus Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan hati kita di atas iman dan Islam hingga akhir hayat kita nanti. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada siang hari ini kita akan membahas satu hadis ya, yang sangat penting untuk kita pahami dan kita amalkan, yang mungkin banyak di antara kita yang sudah pernah hafal hadis ini karena hadis ini memang sangat masyhur sekali ya. Hadis yang berkaitan dengan akhlak dan adab-adab ya. Adab berbicara, adab bertetangga, dan adab menerima tamu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita baca hadis ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau kalau dia tidak bisa berkata yang baik, hendaklah dia diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia itu memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia itu menghormatin tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini begitu penting untuk kita pelajari. Ya, bahkan menurut para ulama hadis, hadis ini termasuk al-aslu fil adab. Ya, termasuk menurut para ulama hadis dikategorikan masalah pokok di dalam masalah adab. Ya. Sebagaimana kita ketahui, syariat Islam ini dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama yaitu akidah, yang kedua yaitu syariah, yang ketiga yaitu akhlak. Ya. Dalam masalah akhlak, hadirin jamaah sekalian, hadis ini termasuk hadis yang sangat penting, hadis yang sangat pokok di dalam masalah akhlak, selain daripada hadis-hadis yang lain. Ya, para ulama membuat klasifikasi, salah satunya ya masalah pokok di dalam masalah hadis itu, di dalam masalah akhlak itu adalah hadis la taghdab, jangan kalian marah, walakal jannah, maka bagi kalian surga. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk baiknya ya, keislaman seseorang
yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian hadis ini, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Yang keempat yaitu hadis yang berkaitan dengan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia bisa mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini begitu penting untuk kita pelajari. Maka Syekh Mustafa Dib Al-Bugha memberikan penjelasan yang begitu panjang, ya, di dalam kitab Al-Wafinya fi Syarhil Arba'in An-Nawawi berkaitan dengan hadis ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran daripada hadis ini adalah manusia itu, ya, memiliki hubungan sosial. Jadi hadirin jamaah sekalian, kita ini hidup, ya, bukan individualis. Walaupun sekarang mungkin kita diperintahkan, ya, oleh pemerintah kita pada hari ini untuk melakukan yang disebut dengan social distancing ataupun physical distancing, ya, atau yang kita sebut dengan jarak, ya, menjaga jarak hadirin jamaah sekalian. Tapi sesungguhnya manusia ini bukan makhluk yang individualis, ya. Dia makhluk sosial. Artinya dia membutuhkan orang lain, ya. Tidak mungkin kita ini tidak butuh orang lain, itu tidak mungkin. Yang sangat sederhana saja, ya, kita butuh makan. Apakah bisa kita jadikan makan itu otomatis langsung di hadapan kita? Nggak bisa. Kita butuh beli makanan itu, ya. Kita butuh ke pasar, kita butuh, ya, banyak macam hadirin jamaah sekalian, sehingga, ya, manusia itu bukan makhluk individualis tapi makhluk sosial. Dan Islam sangat memperhatikan, ya, bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi diatur oleh Islam. Jadi Islam bukan sebagaimana agama yang lain, ya. Salah satu karakteristik yang sangat indah di dalam Islam ini, ya, bahwasanya Islam mengatur kehidupan seorang muslim bukan hanya bagaimana hubungan dia dengan Rabb, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana hubungan dia dengan makhluk yang lainnya. Ya, karena itulah hadirin jamaah sekalian, ketika Allah mengatakan, ya, aqimus salata wa atuz zakah, ya, dirikanlah salat dan bayar zakat, maka kita akan banyak melihat di dalam Al-Quran, mendirikan salat dan membayar zakat adalah sesuatu yang selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara beriringan. Kalau Allah sebutkan salat, biasanya Allah akan sebutkan zakat atau infak, ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma sirru zalika, kata para ulama, apa rahasianya itu? Rahasianya adalah karena salat ini menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan infak, sedekah, zakat adalah menjaga hubungan baik antara kita dan manusia yang lainnya. Maka hadirin jamaah sekalian, Islam adalah agama yang mengatur hubungan-hubungan tersebut. Jangan sampai, ya, manusia yang saling berhubungan ini kemudian rusak hubungan itu karena tidak diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah sekalian, karena itulah pentingnya masalah akhlak di dalam Islam ini, bagaimana akhlak ini mengatur antara hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan tetangga kita, hubungan kita dengan tamu-tamu kita, hubungan kita dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita dan yang lainnya. Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berhubungan baik dengan orang lain, ya, dalam hadis ini dicontohkan untuk kita menjaga kata-kata, kemudian kita juga disuruh untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga dan tamu. Hadirin jamaah sekalian, itu termasuk disebutkan oleh Rasulullah SAW min kamalil iman, termasuk daripada kesempurnaan iman. Artinya kalau kita tidak memiliki akhlak yang baik ini, maka kita belum sempurna imannya. Kalau kita ini mengaku beriman tapi akhlak kita, mohon maaf, waliyadzubillah, ya, akhlak kita jelek, ya, berbohong, menipu, dusta, ya, hadirin jamaah sekalian, berkata kasar, tidak berlaku baik dengan saudara-saudara atau tetangga-tetangga kita,
maka iman kita belum dianggap oleh Rasulullah SAW, iman kita belum sempurna. La yu'minu, ya, tidak beriman. Ya, di dalam hadis ini para ulama mensyarah la yu'minu itu bukan tidak beriman kemudian dia menjadi kafir, bukan, tetapi tidak sempurna imannya. Ya. Imannya bukan berarti dia kafir, tapi imannya tidak, orang tersebut tidak memiliki kesempurnaan iman. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita termasuk daripada kesempurnaan ini adalah qaulul khairi wassamtu amma siwah, ya. Yaitu selalu kita ini menjaga kata-kata kita menjadi kata-kata yang baik, ya. Dan kita diam terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita tidak bisa melaksanakan hal tersebut atau kita tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam. Dan hadirin jamaah sekalian, kita harus jaga sikap ini di setiap perilaku kita. Ya, di lingkungan kita, di kantor mungkin, ya, di keluarga kita, ya, di rumah kita, di masjid kita, dimanapun kalau tidak ada manfaatnya, dimanapun kalau misalnya kata-kata kita itu bukan kata-kata yang baik, lebih baik diam. Ya, lebih baik diam. Bahkan hari ini bukan hanya kata-kata saja hadirin sekalian, ya, tetapi juga hadirin sekalian, ya, kata-kata itu bisa diucapkan melalui tulisan, ya, melalui media sosial. Ya, makanya saya pernah mendengar itu, ya, hadirin jamaah sekalian, biasanya kalau kita mau masuk kerja di beberapa perusahaan, salah satunya perusahaan bisa menginginkan kita itu menulis akun media sosial kita, ya, baik itu akun Facebook atau Instagram, ya, atau akun-akun yang lainnya, Twitter. Karena biasanya orang bisa tahu bagaimana kepribadian seseorang itu salah satunya melalui media sosial, karena dia tidak pernah bertemu, tidak tahu bagaimana ucapan dia, tapi kita terekam di media sosial. Kalau orang itu mempunyai akhlak yang buruk, biasanya di media sosialnya juga, ya, dia akan bersikap dengan yang biasanya, tidak 100%, tapi biasanya seperti itu. Kalau dia orang yang suka caci maki, biasanya di media sosial juga dia akan sering memperlakukan membuat caci maki kepada orang lain. Maka hadirin jamaah sekalian, ya, kalau kita tidak bisa berkata yang baik, ya, lebih baik kita. Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomahnya iman kita tergantung daripada istiqomahnya lidah kita. Ya. Istiqomahnya iman kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana istiqomahnya lidah kita menjaga kata-kata kita yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, an Anas radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yastaqimu imanu abdin, ya, tidak akan istiqamah, ya, tidak akan lurus iman seorang hamba hatta yastaqima qalbah, sampai, ya, hatinya itu bisa istiqamah, hatta sampai hatinya itu bisa lurus. Wala yastaqimu qalbuhu, dan tidak akan pernah bisa lurus hatinya itu hatta yastaqima lisanuhu, sampai lisannya bisa istiqamah. Artinya hadirin jamaah sekalian, ya, apa yang ada di dalam hati ini, apa yang kita keluarkan daripada lidah itu adalah setengah hati kita. Ya. Al kalamu nisfun wa nisfun fuaduhu, kata orang Arab, ya, pepatah Arab. Kata-kata itu separuh, wa nisfun fuaduhu, separuh itu isi hatinya. Jadi kalau kita berkata sesuatu, ketika kita mendengar orang bicara sesuatu, sesungguhnya kata-kata itu adalah separuh daripada apa yang ada di dalam hatinya. Jadi hadirin jamaah sekalian, dan kita tidak akan pernah mendapatkan istiqamah di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita bisa menjaga lidah kita. Kita bisa menjaga lidah kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, rahimahullah, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anasin, dari hadis Anas juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yablughu abdu haqiqatul iman, tidak akan sampai seorang hamba kepada derajat sempurnanya iman, ya, kepada kesungguhan iman, hatta yukhzina min lisanihi,
sampai dia bisa menjaga daripada lidahnya. Artinya hadirin jamaah sekalian, kita bisa mendapatkan kesempurnaan iman. Kita bisa mendapatkan hakikatul iman. Kalau kita bisa menjaga kita tidak berkata kata-kata yang buruk. Ya, kepada siapapun itu, bahkan kepada musuh sekalipun. Ya, bahkan kepada musuh sekalipun. Kata-kata kita harus baik. Ya. Rasulullah SAW ketika ada seorang Yahudi, ya, kemudian memberikan salam kepada Rasulullah dengan hinaan. Ya, Assalamualaikum. Ya, kata orang Yahudi ini, Assam artinya racun atau kematian untukmu. Ya, mendoakan keburukan kepada Rasulullah. Aisyah mendengar marah. Ya. Aisyah mendengar itu apa? Marah, hadirin sekalian. Ya. Maka jawab Aisyah, semoga kecelakaan kepadamu, laknat kepadamu banyak. Ya. Maka Rasulullah, Aisyah, seorang mukmin tidak akan berkata kecuali sesuatu yang baik. Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, jawaban Rasulullah apa? Wa alaika. Dan untukmu juga. Jadi kalau dia mendoakan kebaikan untuk dia, kalau dia mendoakan keburukan juga akan kembali kepada dia. Artinya hadirin jamaah sekalian, ya, kita dilarang untuk melakukan ataupun mengucapkan kata-kata yang buruk. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik kita diam. Dan hadirin jamaah sekalian, salah satu daripada cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ridhonya adalah dengan kata yang baik. Jadi, kalau kita selalu berkata-kata yang baik, biasanya Allah akan ridho kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Ya, sesungguhnya seorang hamba yang dia itu berkata dengan sebuah kalimat min ridwanillah, yang kata-katanya itu mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ma yalqalha balan, yang dia enggak sengaja ucapkan itu, artinya dia enggak tanpa terasa mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, ya. Kemudian kata Rasul, yarfa'ullahu biha darajat, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Wa innal 'abda, ya. Dan sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu bil kalimah, ya. Tidaklah dia berkata dengan sebuah kata-kata min sukhtillah, yang mana kata-kata itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, la yalqalaha balan, yang dia enggak sengaja, ya, dia asal ucap aja, ya. Yahwi biha fi jahannam, ya, maka kata-katanya itu akan memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pentingnya kita menjaga kata-kata kita sehingga yang keluar dari mulut kita hanyalah kata-kata yang baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kitab ini Al-Wafi, ya, pensyarah kitab ini kemudian menuliskan beberapa al-adab fil kalam, ya, beberapa adab-adab di dalam bicara, ya. Lil kalami fil islami adabun katsiratun. Di dalam Islam, ya, di dalam bicara itu ada beberapa adab, ya, minimal 3 disebutkan di sini. Yang pertama, hirsul muslim ala ayyatakallama bima fi nafun. Seorang muslim itu, harasal muslimu, seorang muslim itu dia harus berusaha agar dia bicara sesuatu yang bermanfaat, dan dia akan menjaga daripada kata-kata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ayyi halin minal ahwal, bagaimanapun keadaannya. Ya, jadi dia, ya, adab yang pertama adalah bagaimana kita bicara itu sesuatu yang manfaat. Dan kalau nggak ada manfaatnya, dia nggak mau bicara. Ya, kalau bicara itu tidak ada manfaatnya, ya, bahkan malah mungkin menimbulkan mudarat, ya, menimbulkan perkelahian, menimbulkan ghibah, menimbulkan banyak macam, hadirin jamaah sekalian. Ya, lebih baik kata-kata itu tersebut kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ketika bicara tentang orang-orang yang beriman, sifat orang yang beriman, apa kata Allah di dalam surah Al-Mu'minun, ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menolak kata-kata yang lagu, ya. Al-lagwu huwa al-kalamul batil, ya. Al-lagwu itu, kata-kata lagu itu adalah kata-kata yang batil, kal ghibah, seperti ghibah, wan namimah, adu domba, ya, dan yang lainnya. Ini yang adab yang pertama. Adab yang kedua, hadirin jamaah sekalian, adamul iktsar minal kalamil mubah, ya, jangan banyak berkata hal-hal yang mubah, hukumnya mubah.
tapi jangan terlalu banyak. Ya. Karena kenapa? Karena nanti banyak salah. Ya. Maka walaupun bicara ini mubah, tapi kita tetap jaga, jangan terlalu banyak bicara. Karena kenapa? Hadirin zaman nanti bisa jatuh kepada kesalahan, ya. Jatuh kepada kesalahan dan mungkin bisa jadi mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "La tukatsirul kalam bighairi dzikrillah." Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian itu banyak bicara selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillah qaswatan lil qalbi. Sesungguhnya banyak bicara selain daripada zikir kepada Allah, qaswatan lil qalbi, akan membuat hati kita ini kotor. Akan membuat hati kita ini menjadi hitam, ya. Wa inna ab'adan nasi minallahil qalbil qasi. Sesungguhnya hamba yang paling jauh, ya, manusia yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang hatinya kotor. Jadi kalau kita banyak bicara, maka hati kita akan menjadi kotor, dan hamba yang paling jauh dengan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba yang hatinya itu kotor. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Man katsura kalamuhu katsara saktuhu." Barang siapa yang banyak bicara, maka dia akan banyak terjatuh, terpeleset daripada pembicaraannya itu. Wa man katsara saktuhu katsurat dzunubuhu. Dan barang siapa yang banyak terpeleset dalam bicara, katsurat dzunubuhu, maka dosanya akan menjadi banyak. Wa man katsurat dzunubuhu kanatin naru aula bihi. Dan barang siapa yang dosanya itu banyak, maka neraka lebih utama untuk dia. Jadi ini yang kedua, ya, adab yang kedua di dalam bicara apa? Jangan terlalu banyak bicara, walaupun hukum bicaranya itu adalah mubah, tapi kita jaga tetap jangan terlalu banyak bicara. Yang ketiga, hadirin jamaah sekalian, al-adab fil kalam. Ya, termasuk adab di dalam kalam, wujubul kalam indal hajah ilaihi. Wajibnya bicara kalau memang dibutuhkan. Jadi kalau memang butuh kita untuk bicara, wajib kita bicara. Wa khasatan li bayanil haq, dan terkhusus untuk menjelaskan kebenaran. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi kalau dalam amal ma'ruf nahi munkar wajib bicara. Ya, kalau ada maksiat di depan kita, hadirin jamaah sekalian, ada mungkin muda-mudi lagi duduk berdua, ya, banyak kita lihat sekarang di jalan-jalan, ya, muda-mudi, laki perempuan duduk pacaran, hadirin jamaah sekalian, wajib kita tegur, karena itu bagian daripada nahi mungkar. Ya, kita kasih tahu mereka dengan secara baik-baik. Ya, kalau mereka tidak mau, itu bukan urusan kita, tapi kita kasih tahu itu adalah bentuk nahi mungkar. Ya, ada misalnya hadirin jamaah sekalian, ya, orang yang, ya, ghibah atau namimah di hadapan kita atau menyebarkan fitnah yang tidak benar, ya, hadirin jamaah sekalian tegur, kasih tahu dia secara baik-baik. Ini adab yang ketiga. Jadi kalau memang dibutuhkan untuk bicara, wajib kita bicara, apalagi menjelaskan kebenaran. Ya, ada orang yang kemudian menyesatkan, ya, menebarkan kesesatan. Ya, ahli ilmu, orang yang punya ilmu terhadap ini wajib dia bicara, karena nanti kesesatan ini bisa menyebar kemana-mana. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya, adab tentang bicara. Yang kedua, hadirin jamaah sekalian, ya, hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang al-inayatu bil jari wal wisayatu bihi. Hadis ini mengajarkan kita untuk menjaga hubungan dengan tetangga. Dan Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Ya. Bahkan hadirin jamaah sekalian, berbuat baik kepada tetangga itu, ya, hadirin jamaah sekalian, diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sedikit pun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik dengan kedua orang tua. Wa bidzil qurba, dan orang-orang terdekat, saudara-saudara terdekat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin.
wal jari, dan tetangga, dzil qurba, ya, yang dekat-dekat, wal jaril janbi wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh-jauh, ya, wasahibi bil jambi, dan orang-orang yang ada di dekat kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya hadirin jamaah sekalian, ya, bagaimana hubungan dengan tetangga ini dikaitkan oleh Allah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, ya, sangat membenci orang-orang yang menyakiti tetangganya. Allah sangat membenci orang-orang yang menyakiti tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wallahi la yu'min, kata Rasulullah, demi Allah tidak beriman. Diulangi lagi Rasulullah, wallahi la yu'min, demi Allah enggak beriman, kata Rasulullah. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah. Qila, maka dikatakan kepada Rasulullah, man ya Rasulullah, siapa yang kau katakan tidak beriman ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, man la ya'manu jarahu biwa'iqihi, ya, yaitu seorang tetangga yang tidak aman daripada kejelekan-kejelekan orang tersebut. Ya, jadi dia ini selalu menyebar kejelekan kepada tetangganya, mungkin lidahnya, mungkin perbuatannya, mungkin sikapnya. Hadirin jamaah sekalian, ya, kalau kita seperti itu, kata Rasulullah, la yu'min, sampai 3 kali Rasulullah katakan, tidak beriman. La yu'min, tidak beriman. La yu'min, tidak beriman. Ya, barang siapa yang tidak bisa memberikan keamanan, ya, bagi tetangganya daripada kejelekan-kejelekan dia. Bahkan hadirin jamaah sekalian, ini sebuah hadis yang masyhur, ya. Ya, ada seseorang bertanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Imam Ahmad dan Imam Hakim, ya. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada orang bertanya kepada Rasulullah, inna fulana tusalli bil laili wa tasumun nahar. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, ada perempuan di kampung kami, tusalli bil laili, kerjaannya itu setiap malam salat, ya, wa tasumun nahar, kalau siang dia puasa, wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha. Tetapi ini orang, walaupun dia ini siangnya dia puasa, malamnya dia qiyamul lail, lidahnya selalu menyakiti tetangganya. Ya. Qala la khaira fiha, maka kata Rasulullah, enggak ada kebaikan dari orang ini. Hiya finnar, orang seperti itu tempatnya di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila lahu, kemudian dikatakan lagi kepada Rasulullah, inna fulanatun tusallil maktubah. Ada lagi seorang perempuan di tempat kami ya Rasulullah, tusallil maktubah, salat yang wajib, artinya biasa-biasa saja, bukan yang salat banyak ibadahnya. Wa tasumu Ramadan, terus dia juga berpuasa di bulan Ramadan. Wa tatasaddaqul bil atwari minal aqd, ya, dan dia juga bersedekah yang semampu dia, ya. Wa laysa laha syai'un ghairuhu, ya, dan dia tidak sedekah yang lebih-lebih, yang banyak-banyak. Wala tu'dhi bilisaniha jiranaha, ya, tetapi hadirin jamaah sekalian, dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya fil jannah, orang ini tempatnya di surga. Ya, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menyuruh kita untuk selalu berbuat baik kepada tetangga kita, dan Allah murka, Allah benci dengan orang-orang yang selalu membuat kezaliman, ya, membuat kerusakan-kerusakan kepada tetangganya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril, kata Rasulullah, Jibril itu selalu, ya, yusini bil jari, ya, mewasiatin aku untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, hatta zanantu annahu sayuwarithahu, sampai aku mengira bahwasanya, ya, dia itu akan diwarisi. Saking bagaimana Jibril itu selalu menasihati Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai dipikir oleh Rasulullah, jangan-jangan tetangga ini bakal dapat waris. Ya, saking bagaimana, ya, Islam memperhatikan hubungan seorang muslim dengan tetangganya. Hadirin jamaah sekalian, maka bagaimana cara kita berbuat baik kepada tetangganya? Ya. Bagaimana cara kita berbuat baik dengan tetangga kita?
Yang pertama hadirin jamaah sekalian, cara kita berbuat baik kepada tetangga kita yang pertama adalah muwasatuhu inda hajatihi, menolong dia, memberikan kelapangan kepada dia inda hajatihi, ketika dia itu punya hajat. Ya, kalau dia punya urusan, kalau dia punya hajat, adanya, maka kita harus lapangkan. Artinya harus kita bantu dia. Harus kita berikan apa yang kita mampu untuk dia. Ada tetangga kita mungkin dalam keadaan masya Allah corona sekarang ya, di mana-mana ya, orang mungkin kesusahan. Banyak kita lihat pesan-pesan di media sosial ya, ada yang masya Allah ya, mengatakan ya, dia sudah 2 hari cari nasi susah ya, ada yang hadirin jamaah sekalian, saya kemarin mendapatkan salah seorang ustadz ya, kemudian share di grup WA, dikatakan bahwasanya salah satu jamaah dia yang datang mengatakan, ya ustadz ya, kami 2 hari ini cuma minum air putih ya. Jangankan lauk, beras aja belum ada di rumah. Masya Allah ya, kita tersentuh dalam keadaan seperti ini banyak ya. Ada seorang ibu-ibu ya, yang mau menukar barang dagangannya dengan beras karena nggak ada apa-apa lagi di rumah. Dia dagang ke sekolah biasanya, ngider ke sekolah-sekolah, sekarang sekolah tutup ya, sehingga dia tidak bisa berdagang ya hadirin jamaah sekalian. Maka dia minta tolong ya, agar kiranya bisa dibantu untuk kehidupan dia sehari-hari. Masya Allah ya, banyak kita akan mendapatkan di tetangga-tetangga kita, mungkin di sekitar kita. Maka hadirin jamaah sekalian, kita punya kewajiban ya, untuk melihat orang-orang di sekitar kita, untuk melihat bagaimana keadaan seperti ini hadirin jamaah sekalian, memudahkan orang lain, maka Allah akan mudahkan kehidupan kita ya. Bahkan hadirin jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengancam satu ancaman yang sangat keras dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma amana bi, kata Rasulullah, tidak beriman kepadaku, man bata syab'an ya, barang siapa yang dia tidur di malam itu, dia tinggal di malam itu dalam keadaan kenyang, wajarahu ila janbihi ja'ihun wa huwa ya'lam, tetapi di tetangga dia di sebelahnya ya, kelaparan dan dia tahu tetangganya itu lapar. Jadi kalau kita tidur kenyang, kita tidur dalam keadaan kenyang, kita tahu tetangga kita susah, lapar, enggak kita bantu, kata Rasulullah, kita termasuk orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih kita salah satu cara kita berbuat baik kepada tetangga kita adalah dia melapangkannya dalam keadaan dia membutuhkan apapun kebutuhan dia. Mungkin ya kalau hari ini sembako, mungkin kalau dia butuh tenaga ya, dia ada acara pernikahan ya, maka kita berikan tenaga kita. Mungkin dia butuh ide-ide kita dan yang lainnya ya, kita berikan apa yang kita bisa bantu terhadap tetangga kita. Yang kedua hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, cara kita berbuat baik kepada tetangga kita adalah musa'adatu wa tahsilun naf'alahu ya. Kita menolong dia dan memberikan manfaat kepada dia. Wa in kana fi dzalika tanaduli an haqqin la yadurut tanazulu anhu. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'anna ahadakum jaruhu ay yaghruza khashbata fi jidarihi. Ya hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya menolong dan memberikan bantuan, memberikan manfaat kepada tetangga. Ini bentuknya. Ya. Hadirin jamaah sekalian, ya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, lam ya'na ahadum jarhu ay yaghzu khashbata fi jidarihi. Tidak boleh seseorang itu ya, melarang seorang tetangganya menaruh paku di tembok rumahnya. Jadi misalnya rumah dia bertetangga, mungkin ada tetangga yang butuh untuk meletakkan sesuatu, maka ya, termasuk daripada berbuat baik kepada tetangga kita, jangan larang mereka untuk meletakkan hal tersebut ya. Bagaimana ya, kita memberikan manfaat selalu ya. Bahkan hadirin jamaah sekalian, kalau kita menanam pohon ya, berbuah dan buahnya itu ternyata
sampai kepada rumah tetangga kita, maka buah yang sampai kepada rumah tetangga itu halal untuk diambil oleh tetangga kita. Bagaimana Rasulullah SAW sangat menjaga hubungan baik di antara tetangga. Ini yang kedua, ya, membantu dan selalu memberikan manfaat kepada tetangga kita. Yang ketiga, hadirin jamaah sekalian, ya, cara kita berbuat baik kepada tetangga kita adalah al-ihda lahu, ya, memberikan hadiah-hadiah kepada tetangga kita. Wala siyama fil munasabat, terkhususnya dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam acara-acara tertentu, mungkin saudara atau tetangga kita sedang nikahin anak, atau tetangga kita sedang apapun, ya, yang mereka butuhkan, ya, kita memberikan hadiah. Atau misalnya kita baru pulang dari luar kota, termasuk berbuat baik kepada tetangga, kita berikan hadiah, oleh-oleh, apapun itu, mungkin kecil tetapi itu akan sangat, ya, mengembirakan bagi tetangga kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahabu, salinglah memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Bahkan Rasulullah menyuruh, kalau kita masak, kata Rasulullah, ya, banyakin kuahnya, ya, masak, ya, mungkin dagingnya cuma sekilo, tapi kuahnya banyakin, sehingga kenapa? Dengan masakan tersebut bisa kita berikan kepada tetangga yang ada di sebelah kita, dan itu mendapatkan manfaat bagi tetangga kita. Itu hadirin jamaah sekalian, bagaimana cara kita berbuat baik dengan tetangga kita. Yang terakhir, hadirin jamaah sekalian, berkaitan dengan ikramud dhaif, ya. Tadi kan yang pertama berkata yang baik, yang kedua hadis ini bercerita tentang berbuat baik kepada tetangga, yang ketiga bercerita tentang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, yaitu menghormatin tamunya. Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada, Masya Allah, ada sebuah pembahasan yang sangat dalam sekali berkaitan dengan menghormatin tamu ini. Para ulama bahkan, ya, berbeda pendapat. Apakah apabila kita bertamu ke rumah seseorang, ya, maka boleh bagi seorang tamu itu mengambil haknya atau tidak? Sampai segitunya, Pak. Ya, hadirin jamaah, perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh mengambil haknya untuk 1 hari 1 malam. Ya. Ada yang mengatakan tetap tidak boleh, ya. Imam Ahmad dan Imam Laits mengatakan bahwa annaha wajibatun yauman wa lailah, wajib, ya, seorang tamu itu, ya, seorang yang mempunyai rumah menerima tamunya, ya, minimal 1 hari, ya, minimal 1 hari wajib kita layani tamu yang datang ke rumah kita, ya. Maka hadir jamaah, dan ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Sampai bagaimana para ulama melihat pentingnya kita ini menghormatin tamu. Dan hadirin jamaah sekalian, min adafid diyafah, dan termasuk daripada adab kita ini bertamu, wad dhaif, ya, adab bertamu dan menjadi tamu, hadirin, dan menerima tamu, hadirin jamaah sekalian, min adafid diyafah wa karamahal bashar wal bashashah fi wajhid dhaif, ya. Termasuk adab menerima tamu, yaitu, ya, kita ini memuliakan manusia dan memberikan senyuman kepada tamu kita. Jangan sampai hadirin jamaah sekalian, tamu datang ke rumah kita tetapi tidak ada sedikit pun tanda senyuman dalam mulut kita, seolah-olah membuat tamu ini menjadi tidak senang di rumah kita, atau dia merasa bahwa kedatangan dia ini mengganggu si tuan rumah. Dan hadirin jamaah sekalian, kalau kita sebagai penerima tamu, maka kita wajib, ya, berbuat baik, memuliakan tamu kita, kemudian menebarkan senyuman, wat thayyibul haditsu ma'hum, juga kita wajib untuk berbicara yang baik kepada dia, wal mubadaratu bi ihdari ma tayassara indahu min ta'amin wa syarabin, ya. Maka dia juga harus bersegera untuk memberikan minuman dan makanan kepada tamu yang datang, ya. Apapun itu, mungkin belum siap apa-apa, minimal air putih kita berikan kepada tamu kita. Wa yazidu amma yud'imuhu ahluhu wa ilahu fil ma'tad muddatun yauman wa lailah. Jadi hadirin jamaah sekalian, kita tambahkan makanan, ya, apabila kita kedatangan tamu, hadirin jamaah sekalian, kita tambahkan makanan minimal untuk 1 hari yang pertama. Ya, kalau tamu datang ke rumah kita,
Harus kita, misalnya kita ya masak ya satu hari itu sayur asem sama ayam goreng misalnya. Ada tamu maka wajib kita lebihkan. Ya, seharusnya termasuk adab seorang muslim lebihkan makanan. Misalnya ada ayam, sayur asam tambah lagi dengan apa? Buah-buahan atau tambah lagi dengan yang murah-murah tempe atau apa. Sehingga membuat tamu kita ini senang. Minimal satu hari yang pertama. Hari yang kedua, hari yang ketiga hadirin jamaah sekalian, minimal makanannya sama dengan makanan kita. Jadi kalau misalnya hari yang kedua kita makannya cuman tempe sama sayur asam ya udah nggak apa-apa. Tapi minimal sama, jangan kurang daripada itu. Ya. Dan hadirin jamaah sekalian, ya. Wa ammad dhaif, sedangkan apa namanya kewajiban atau adab seorang tamu, ya. Famin adabihi alla yudayyiq ala mazurihi wala yuz'ijuhu. Adab seorang tamu datang itu maka jangan memperberat si tuan rumah dan jangan mengganggunya. Wa minat tadjik ayyam kas'indahu fawqa salasati ayyam. Dan termasuk daripada kita ini memberati tuan rumah, kita tinggal di rumahnya itu lebih daripada 3 hari. Ya. Au yamkuthu indahu wa huwa yash'iru annahu laysa indahu ma yudayyifuhu. Atau kita tahu bahwasanya wah, tamu saya ini enggak punya apa-apa untuk diberikan kepada saya, maka adab seorang yang bertamu itu harus dia lihat, oh kira-kira kelihatannya ya orang yang kita datang ini keberatan kalau kita ya menginap terlalu lama-lama, maka dia ya lebih baik pergi daripada ataupun mencukupi waktu bertamunya. Hadirin jamaah sekalian, inilah ya adab-adab yang diajarkan oleh para ulama kita ya tentang bagaimana diambil daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, bagaimana cara kita bertamu, bagaimana cara kita berkata-kata yang baik, bagaimana cara-cara kita menghormati tetangga, sehingga hal ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa bermanfaat. Sehingga Islam ini ya, ketika kita melihat Islam, ketika kita melihat Muslim, maka kita melihat Islam. Jangan sampai ketika kita melihat Muslim tapi kita nggak melihat Islam di situ. Bagaimana kita melihat Muslim itu juga melihat Islam karena akhlaknya, karena kepribadiannya, karena ya nilai-nilai Islam ini walaupun dalam masalah-masalah yang sangat sepele hadirin jamaah sekalian benar-benar kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu adab kita bicara, baik itu adab kita dalam menghormatin tetangga ataupun bagaimana adab kita dalam menghormatin tamu yang datang ke rumah kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.